Bang, gini. Saya mau tanya sama abang, kalau kata abang itu kebenaran ya. Kalau itu kebenaran, ya benar gitu. Manusia menegur Tuhan. Benarkah? Benarkah? Ya, benarkah Tuhan ditegur manusia, itu benar nggak kelakuan kayak gitu? Manusia menegur Tuhan. Tidak. Ya udah nggak benar itu berarti. Tuhanku ada dua, Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. Aku ini kan secara masih ini, aku katakan memang. Iya, tahu Bang. Iya. Jadi Bang Roh Kudus masih tetap dengan keyakinan Abang, Tuhan Abang ada dua. Seorang ustadz pengikut Kristus gitu, Ustadz. Bang, kalaunya Islam itu bukan pengikut Kristus, batal Islamnya. Contoh kata Yesus, sembahlah Allah ya. Bentar Bang Roh Kudus. Kata Yesus sembahlah Allah, lalu Islamnya nyembah berhala, nyembah patung. Batal Islamnya. Makanya umat Islam di bawah itu juga nyembah Allah, kayak yang dikatakan oleh Yesus. Terus kalau Yesusnya bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Betul, di Islam di Islam ada tentang masalah hari Sabat. Quran surah Al-Baqarah. Ya, terus Quran surah Al-A'raf tentang masalah hari Sabat untuk Yahudi. Percaya kami tentang Sabat. Kenapa? Berarti kalau Yesus itu Tuhan, apanya? Kalau Yesus itu Tuhan, Ustaz ikut juga. Enggak, Yesus di situ dikatakan ya bahwa dia Tuhan di hari Sabat, betul? Betul enggak? Sebelum Anda mengatakan Yesus Tuhan di hari Sabat, hari-hari lain kagak jadi Tuhan gitu. Apa ini? Semangat Ustadz Yusuf. Ayo Mbak Sleo, nanti dipinang Ustadz Yusuf. Ngaco kau. Emang Bang Roh Kudus dari mana ini? Protestan atau Katolik ya? Bang Roh Kudus, kerja kau Bang. Bang, kau ditanya tuh oleh Mbak Rosari, kerja kau lah, open mic dulu, kerja kau. Ya. Dari tadi Bang Roh Kudus santai kali dengerin saya dia. Kau yang ngomong sama Mbak Rosari tuh, jujur lah. Dari Iya. Oh, enak kali ya hidupnya. Gini, Bang Roh Kudus ya. Bang Roh Kudus ya. Dari tadi saya ngomong kagak dikasih gip. Ente cuma denger santai dikasih gip itu ya. Aduh, dah, ngomong tuh Mbak Rosarinya mau ngomong sama Anda, silakan. Halo, selamat malam Bang. Apa Roh Kudus ya, Bang Roh Kudus? Ada yang kasih kepala naga. Gak ada suaranya dia. Kenapa? Bang, suara ente mana Bang? Benerin dulu. Nah, ya gitu. Saya tutup mic dulu. Udah. Coba, kan dari tadi saya dapat penjelasan dari Bang Ucup nih. Saya mau nanya dulu, Abang Roh Kudus nih dari mana? Dari Protestan atau Katolik? Protestan. Bilang aja dari tadi, Pak. Maksudku itu dari iya dari tadi dia itu bukan dari Protestan. Ya? Iya. Ya, kalau nggak salah kemarin saya sempat simak juga sih Bang Roh Kudus dengan penonton lain itu mendebatkan masalah Tritunggal ya, gitu. Nah itu terus saya mau nanya penjelasan Bang Ucup menurut Bang Roh Kudus bagaimana gitu. Kalau saya kan tadi kan pemahamannya Bang Ucup nih beda dengan pemahaman saya kan, gitu. Kalau menurut Abang Roh Kudus tuh bagaimana gitu loh? Nanya tentang pemahaman tadi yang tentang di Yohanes 2:23 ya. Yohanes jawab Bang Roh Kudus. Mbak Rosarinya ngomong sama ente Bang. Dia nggak dengerin berarti Bang Ucup. Iya ini Yohanes 23 kan.
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi Iya. satu, agar dunia Oke. tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Terus pertanyaannya apa ini? Itu kan tadi Bang Ucup kan menjelaskan gitu bahwasanya menjadi satu dalam artian umat pun seperti Yesus gitu. Pengertian menurut Abang sendiri bagaimana? Kalau saya kan tidak setuju gitu dengan pengertian Bang Ucup tadi. Dengan penjelasan Bang Ucup tadi saya nggak setuju gitu. Abang kan Protestan kan? Ngapain Mbak Abang Cleo mengimani setuju sama ngapain Mbak Cleo setuju sama omongan Yusuf tentang Kristen, sementara Ustadz Yusuf kan bukan Kristen, kan gitu. Iya, kan tadi kan Logika kan? Iya logika. Cuman hanya saja penjelasannya Bang Ucup itu kan berbeda dengan konteks yang ada gitu loh. Karena Bang Ucup ini bukan Kristen loh Mbak, jadi ya sah-sah aja Pak Ustadz Ucup ini salah mengartikan ya. Kecuali itu gini Bang Roh Kudus. Bang Roh Kudus, Anda perlu dengar dulu ya, kayak gini. Kata Mbak Rosari, Yesus itu Tuhan, kan gitu. Nah, menurut Anda kayak gimana? Coba Anda jelaskan dulu tentang masalah Yesus menurut Anda gitu. Menurut Abang Roh Kudus tentang Yesus. Ya Yesus ya Tuhan. Ya itu Yesus ya Tuhan yang diutus memang untuk jalan kebenaran menuju Allah kan? Itu kan? Oke. Dia mengakui, Bang. Dia mengakui kok apa? bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Ya iya, tahu saya dengan Bang Roh Kudus, dia Kristen, tahu. Ya pastilah dia ngakuin logika kan kayak gitu. Kalau Ustadz Yusuf mengakui Yesus itu Tuhan, ya sah-sah aja, asalkan jangan pula Ustadz Yusuf jadi mengimani bahwasanya Yesus itu Tuhan baginya, kan gitu, iya kan? Nah, Bang Roh Kudus, Mbak Rosarinya bingung masalahnya. Kata ente kan sah saja pendapat saya karena saya Islam kan kayak gitu. Ya kan saya kembalikan pula kan kayak gitu, sah aja kan menurut Bang Roh Kudus. Bikin bingung banyak jadinya. Dari diskusi Ustadz ini tadi sama Mbak Cleo ini kan, sebenarnya aku mau nanya tadi sebenarnya sama Ustadz ini, apa yang membuat Ustadz ini bertahan di Islam kan gitu? Rupanya gitu. sebelum aku bertanya, tiba-tiba Pak Ustadz bilang bahwasanya Pak Ustadz ini pengikut Kristus gitu loh. Iya. Agak bingung aku loh. Bang, kayak gini artinya kesimpulannya Pak Ustadz ini pengikut Bang Roh Kudus, ya artinya kesimpulannya kayak gimana? Ya saya ini menjadi Islam karena saya mengikuti Yesus, gitu kesimpulannya. Yang mana sementara Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya ayolah masuk ke Islam, ayolah masuk ke Kristen. Kan Ustaz juga tadi yang bilang gitu. Baik, Bang, saya mau tanya dua hal ya. Ini simpel aja ya. Anda tahu nggak dalam bahasa Arabnya juru selamat? Mesias. Nggak tahu aku dalam bahasa Arabnya. Baik, Yesus juru selamat, betul? Iya. Baik. Tahukah Abang bahasa Arabnya selamat itu Islam? Jadi Yesus itu juru Islam, dari nama aja udah ketahuan. Yesus itu juru selamat. Ya, artinya Yesus itu juru Islam tuh satu. Terus Yesus meninggalkan apa? Kata Yesus, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Betul? Tahu nggak Abang dalam bahasa Arab damai sejahtera apa?
Lagi-lagi Islam. Nggak tahu. Aku tinggalkan Iya, Islam jadi- untukmu, kata Yesus. Bang Ucup, Gimana dibilang maaf, gitu? saya motong. Hmm, Kalau Islam menurut etimologis itu bukan penyelamat, berserah diri. penyerahan diri, betul. Ya iya, kalau ada kalimatnya, Mbak Rosari. Makanya jangan baca terjemahannya. Jangan baca Anda kalau mengartikan Islam dalam bahasa Arab, ikuti tata kaidah bahasa Arab, bukan tata kaidah Google, bukan. Jadi Gitu. apa yang membuat Ustadz ini mengikut Kristus sebagai apa? Ustadz ini sebagai pengikut Kristus menganggap Kristus itu sebagai apa? Itu jadi pertanyaanku tadi, Ustadz. Gini Bang ya. Pertama dari nama dia juru selamat, juru Islam. Habis itu dia tinggalkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera artinya dia tinggalkan Islam. Habis itu Yesus berserah diri kepada Bapa, dia meminta kepada Bapa, ya, menyerahkan dirinya kepada Bapa. Berserah diri artinya Islam. Nah, tuh ya. Tuh. Habis itu dari perintah-perintah pula ya. Yesus perintahkan sembah Allah, saya sembah Allahnya. Habis itu Yesus ya mencontohkan cara meminta kepada Tuhan. Dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Saya dalam Islam ikut Yesus sujud, kan gitu. Habis itu Yesus mencontohkan puasa. Maka saya dalam Islam pun juga puasa. Terus Yesus sesuai adatnya dia sunat. Maka saya di dalam Islam mengikuti Yesus wajib sunat. Gitu. Yesus kagak pernah juga nyontohin makan babi. Makanya saya dalam Islam kagak pernah makan babi seperti Yesus. Terus ya Yesus masuk ke dalam rumah. Bentar Bang, dikit lagi. Ya, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah ya, ke bait Allah. Dia cuci tangan dan cuci kakinya. Makanya saya dalam Islam ya, dalam Islam mau masuk masjid saya cuci tangan dulu sama cuci kaki sebagaimana Yesus masuk ke rumah ibadah gitu. Terus Yesus setelah mati katanya ya, dia dikapani. Agama apa yang matinya dikapani? Islam. Maka dari itu ya, kenapa saya alasannya mengikuti Yesus? Karena Yesus mengarahkan saya ke dalam Islam. Gitu. Nggak bisa gitu, Ustaz. Kalau Ustaz bilang Ustaz mengikuti, kalau Ustaz bilang Ustaz pengikut Kristus, pengikut Yesus, berarti Ustaz harus siap menuhankan Yesus. Gitu. Enggak ada dia ngomong kayak gitu, Bang. Masalahnya dia kagak pernah ngomong Tuhankan aku, atau aku adalah Tuhan, atau aku adalah Allah. Enggak pernah dia ngomong kayak gitu. Macam mana abang ini? Kalau Ustadz tanya gitu, aku kan bilang kemarin itu aku bukan ahli ayat di Alkitab, tapi aku dari dulu belajar tentang Kristen, Ustadz. Jadi kalau Ustadz bilang lah pernyataan Ustadz tadi Yesus disunat, makanya Ustadz mau disunat. Emang Yesus disunat berdasarkan perintah Allah atau berdasarkan ajaran agamanya? Agama Kristen kami enggak kan? Yesus disunat kan karena budaya di sana kan, Ustaz. Sekarang Yesus dulu disunat di mana? Aku tanya dulu Ustaz, Yesus dulu disunat di mana? Tidak diterangkan di situ. Di mana? Pentahiran di bait Allah. Pada hari itu dia genap dalam pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Artinya apa? Selain adat sunat itu perintah Tuhan dalam Taurat. Bukan perintah Tuhan dalam Kristen, Bang. Karena Kristen tidak dikenal Yesus. Iya, karena Yesus tidak gini loh Ustadz, pertanyaannya tadi gimana Yesus disunat? Jadi dia dari situnya dasarnya nanti kita tahu ketentuannya harus disunat itu berdasarkan agamanya atau berdasarkan budaya yang di sana gitu loh. Oke. Bang, saya kasih tahu di dalam Lukas gini, Bang. Di dalam Lukas tentang masalah sunatnya Yesus ya, sesuai dengan adatnya menurut hukum Taurat Musa.
artinya perintah Tuhan. Makanya Kejadian 17 ya, Kejadian 17 sunat itu adalah perintah Tuhan, perjanjian kekal kepada Abraham, turun temurun kepada anaknya. Akhirnya apa? Sampai menjadi ajaran dan adat. Gitu. Taurat Musa apa aja? Isi Taurat Musa apa aja, Ustaz? Ya, artinya apa? Taurat Musa kan Kejadian juga ada. Ulangan, bilangan, Taurat Musa keluaran. Itu isinya apa aja Taurat Musa? Banyak, Bang. Banyak. Kalau poinnya 10 perintah Taurat. Yang mengeluarkan Taurat Musa siapa? Tuhan semesta alam. Itu 10 hukum Taurat. Terus dari 10 hukum Taurat itu, Ustaz, tidak ada, selama aku Kristen tidak ada ku baca isi Taurat itu tentang sunat, Ustaz. Iya, Bang. Ya memang bukan dari 10 hukum itu tentang sunat itu. Tentang sunat itu dari perjanjian kekal Abraham sebelum Musa nongol, belum. Jadi lebih duluan perjanjian kekal sunat daripada 10 hukum Taurat. Sekarang ini Ustadz menerima nggak, mengakui nggak bahwasanya Yesus disunat itu karena adat? Dua-duanya, Bang, karena menurut pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, ya dia diserahkan. Pentahiran itu artinya pembersihan anak-anak Yahudi. Ya, nih saya bukakan ya, biar Anda nggak bingung gitu. Nih, ya, tuh, ya. Nih, ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, oke? Menurut hukum Taurat Musa, iya, makanya yang namanya sunat itu adalah ajaran yang menjadi adat. Aduh, goyang-goyang ini kamera saya. Di mana ditulis tadi itu, Ustaz? Di mana ditulis tadi itu, Ustaz? Di Lukas, di mana Lukas ditulis 2. tadi itu? Lukas 2. Ayat 22. 21. Ya, 21-22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Letaknya, makanya sunat itu adalah ajaran yang menjadi adat, udah dibilang juga. Ya udah, jadi berarti kalau Ustadz bilang Ustadz mengikuti Yesus Kristus karena dia sunat, berarti Ustadz mengikuti dia karena adat Yahudi kan? Bukan. Berarti Ustadz mengikuti kalau saya Yahudi, sunat bukan mengikuti Kristus. Gini, Bang, ya. Gini, selain mengikuti Al-Quran saya, contoh sunat itu udah dicontohkan oleh Yesus. Kan kayak gitu. Di balik apapun alasannya, mau dari ajaran Nabi Musa atau dari karena adat, yang jelas perintah sunat itu turun kepada Abraham. Kami di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepada Abraham. Gitu. Di Al-Qur'annya surat apa? Surat apa, Bang? Quran surah An-Nahl ayat 123. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kami perintahkan, kami wahyukan kepada engkau agar mengikuti millah Abraham. Ayat 123. Ya, An-Nahl 123. Bukan perintah sunat itu. Itu Nabi Ibrahim yang hanif dan menjauhi kesyirikan. Baik. Sekarang saya tanya, Brit milah menurut Yahudi apa dan Kristen? Milah itu apa? Menurut Yahudi dan Kristen. Nih, Mbak. Ya, apa itu milah? Nih, Anda lihat ke layar.
ya. Nih. Sabar ya. Tuh ya nih. Brit milah ya. Upacara sunat dalam agama Yahudi. Ya, dilakukan pada bayi pada usia hari ke-8. Jadi yang dinamakan milah itu Mbak Rosari ya adalah sunat. Enggak, Bang Ucup itu nggak nyambung. Ini bukan Brit milah, tapi milah Ibrahim, bukan Brit milah. Iya, milah Ibrahim itu ada berapa di Islam? Tapi ini nggak nyambung gitu. Suratnya ini bukan nggak nyambung. Brit milah yang namanya milah Abraham itu ada berapa dalam Islam? Ya saya nggak paham. Katanya Islam lama. Tapi kan ketahuan sekarang. Tapi kan nggak segitunya belajar gitu loh. Milah gitu. Ngerti aku. Nggak ngerti. Baik. Sampai belajar milah-milah gitu. 1. Milah Abraham tidak menyekutukan Allah. 2. Milah Abraham adalah berkurban. Yang 3. Milah Abraham adalah sunat. Oke? Yang 4. Milah Abraham adalah mendidik anak. Tuh. Nah, makanya jadi, yang dimaksud yang dimaksud milah itu apa? Makanya pahami kata Kristen dan kata Yahudi. Apa yang dimaksud milah? Milah itu adalah sunat. Dia lebih spesifik gitu. Ustadz. Jadi gimana itu tadi omongan Ustadz tadi sebagai pengikut Kristus, Ustadz? Ya iya tadi saya udah jelaskan. Nanti ulanglah videonya Bang ya. Kacau juga Bang Roh Kudus ini nggak dengerin saya sih. Enggak. Jadi Ustadz mengikut Kristus gitu. Ya iya. Ustadz, seorang ustadz pengikut Kristus gitu, Ustadz. Bang, kalaunya Islam itu bukan pengikut Kristus, batal Islamnya. Gimana sih? Kalau Islam tuh ya tanya tuh di bawah yang Islam. Kalau dia ya bukan pengikut Yesus ya, tidak mengikuti Yesus, batal Islamnya. Contoh kata Yesus, sembahlah Allah ya. Bentar Bang Roh Kudus. Kata Yesus sembahlah Allah, lalu Islamnya nyembah berhala, nyembah patung. Batal Islamnya. Makanya umat Islam di bawah itu juga nyembah Allah, kayak yang dikatakan oleh Yesus. Terus kalau Yesusnya bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Betul, di Islam kami di Islam ada tentang masalah hari Sabat. Quran surah Al-Baqarah ya, terus Quran surah Al-A'raf tentang masalah hari Sabat untuk Yahudi. Percaya kami tentang Sabat. Kenapa? Berarti kalau Yesus itu Tuhan, apanya? Kalau Yesus itu Tuhan, Ustaz ikut juga? Enggak. Yesus di situ dikatakan ya bahwa dia Tuhan di hari Sabat, betul? Betul enggak? Sebelum Anda mengatakan Yesus Tuhan di hari Sabat, hari-hari lain kagak jadi Tuhan gitu. Jadinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Iya itu untuk Yahudi Bang. Nah, Islam pun tahu hari Sabat itu untuk Yahudi. Kenapa emang? Ada ayatnya di Quran. Ustaz ikut juga itu. Ya jelas lah. Bukan berarti saya ikut ritual Yahudi, tapi kami memahami Sabat dalam Islam karena ada di Quran. Kapan hari Sabat? Kapan hari Sabat bagi Ustaz? Sabat itu Sabtu. Dari artinya aja udah ketahuan Sabtu. Sabtu berarti kayak mana? Iya. Gimana caranya Ustaz mengingat dan mengkuduskan hari Sabat itu? Bang, dari katanya aja sabata kan kayak gitu. Dia fi'il ya, kata kerja. Sabata yasbitu. Iya. Gimana Ustadz mengkuduskan hari Sabat itu? Gimana? Bang, kami yang dimaksud mengkuduskan hari Sabat, kami menghormati hari Sabat.
ya menghormati bukan berarti kami ikut ritualnya kayak Yahudi, kagak. Makin kagak jelas pula ini Bang Roh Kudus. Tapi ingat, karena apa? Karena sahabat Ustadz pengikut Kristus, pengikut Yesus, gitu kan? Karena Yesus makanya Ustadz Islam. Nah, sementara di Kristen kami tahu Yesus bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kan bukan di Kristen, itu di Yahudi kata Yesus. Hari Sabat? Bang, itu bukan di Kristen, di Yahudi, karena Yesus kagak kenal Kristen. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu kata-kata di mana rupanya itu, Ustaz? Iya, kata-kata Yesus, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dia berpesan kepada Yahudi untuk menguduskan hari Sabat. Wajar ya, mereka melakukan ritual-ritual masalah Sabat di zaman dulu. Kenapa? Iya. Ustadz pengikut Yesus. Ustadz bilang pengikut Yesus karena Yesus, makanya Ustadz Islam. Nah, terus bagaimana Ustadz mengkuduskan hari Sabat, Ustadz? Bang, ya saya tidak mengikuti ritual Yahudi, oke? Tidak mengikuti ritual Yahudi. Emangnya Anda mau bilang Yesus dengan murid-muridnya lagi curi gandum di hari Sabat? Jadi saya setiap hari Sabtu harus curi sawah orang gitu? Maunya kayak gitu? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Baik, bukan, saya ingat hari. Kata Yesus, bentar dulu Bang, ya Yesus. Bentar dulu. Kayak gini, ya saya jelaskan sampai selesai. Jadi begini Bang, ya ingat dan kuduskan hari Sabat, Kak. Baik, kata Yesus kayak gitu. Di hari Sabat, Yesus itu dengan murid-muridnya lagi panen gandum orang, kan gitu. Jadi nanti kalaunya Anda memaksa saya, gini, ya memaksa saya ingat dan kuduskan hari Sabat kayak Yesus. Aduh, nanti setiap hari Sabtu saya panen semua itu sawah orang, Bang. Di mana ditulis kan ada hari Sabat? Aduh. Ustaz, di mana ditulis bahwasanya hari Sabat Yesus memanen Matius gandum? Matius 21. Matius 21 apa 22? Bentar. Matius, ya, 1 atau 22, oke. Bentar. Matius 21. Bentar, Matius ya kalau nggak salah itu. Bentar ya Bang ya, saya cariin nih. Saya ada buka. Oh, Matius 12 bukan 21. Matius 12. Matius 12. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nanti kalaunya ingat dan kuduskan hari Sabat kayak Yesus, hari Sabtu saya panen sawah orang duluan nanti ya. Udah dibilang saya nggak ikutan kayak gitu. Aduh. Dari ayat 21 ini, Ustaz. Dari ayat 12 ini, Ustaz, itu kan dijelaskan mereka mengambil gandum untuk memakan, bukan untuk menjual, bukan untuk memanen, kan, Ustaz? Jadi mereka tidak bekerja di hari Sabat. Baik, kalau begitu, Bang, ya, yang namanya memetik bulir bekerja atau bukan? Yaitu memetik kata kerja, ya berarti ya, kerja. Iya, Ustaz. artinya kerja dia di hari Sabat, Bang. Aduh, gimana sih? Terus oke, kalau itu Anda nggak paham ya, artinya dia kerja di hari Sabat. Terus yang namanya ya memetik bulir gandum di sawah, di ladang orang tanpa izin, itu namanya apa? Di mana dibuat tanpa izin, Ustaz? Coba jelaskan ayatnya. Memetik ladang gandum di ladang orang tanpa izin. Yang mana, Ustaz? Bang, coba baca ayat 1 dan 2-nya. Nih saya bacakan ya buat teman-teman biar juga teman-teman paham ya. Nih ya, judulnya murid-murid memetik gandum hari Sabat. Pada waktu itu ya pada hari Sabat,
Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Saya tanya, ini ladang milik siapa? Saya tanya dulu, ladangnya milik siapa nih? Sama Kristen, ladangnya milik siapa? Iya, kalau di sini nggak ada ditulis itu ladang siapa. Ya udah, artinya apa? Tidak ditulis ladang siapa, oke? Nah, lalu apa nih? Selanjutnya, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat murid-murid itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kagak boleh kerja, kagak boleh panen-panen sawah orang tanpa izin, karena pemiliknya kagak ada di tempat, ya. Kagak ada izinnya. Ada. Nah, ayat 3-nya, Ustaz. Tetapi ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam. Oh, jadi gini Bang, artinya setiap hari Sabat sesuai Daud dan Yesus saya makan-makan kan gitu ya? Udah, saya makan juga tiap hari Sabtu. Kenapa? Gak masalah, tiap hari Sabtu saya juga makan kan kayak gitu. Tapi saya nggak mau ikut-ikutan setiap hari Sabtu panen sawah orang, nggak mau saya. Ya ini Ustaz, kalau lapar maka makanlah, kan itu dibilang Ustaz. Oke. Jadi dia tidak ada di situ dijelaskan bahwasanya mereka mencuri dari ladang yang tidak ada izin apa segala macam. Mereka tidak ada bilang kan mereka mencuri kan? Ya, kan nggak ada bilang mereka minta izin kan? Ya nggak ada juga mereka. Ya makanya kalaunya mereka tidak ada bilang mereka mencuri, mereka juga tidak ada bilang minta izin, pasti lebih kuat apa? Lebih kuat kita menuduh dia tidak meminta izin. Artinya apa? Kalau dia tidak meminta izin artinya mencuri. Meskipun dia kagak ada ngomong, dia kagak mencuri, nggak perlu ya. Gak mungkin orang mencuri itu gini bang ya. Gini, kalau ngaku dia mencuri ya, secara logika aja di Indonesia penuh penjara bang ya. Mana sih, jadi yang namanya mencuri itu kagak perlu harus bilang mencuri, nggak perlu, tapi dilakukan tanpa izin. Gak mungkin kalaunya di Indonesia orang mencuri ngaku penuh ini penjara ya. Aduh. Ustaz, gini Ustaz, yang dikatakan mencuri, contohnya gini, aku mengambil buah dari ladang Pak Ustadz, udah dijelaskan aku ngambil ladang dari ladang Pak Ustadz. Ustadz ini yang memang betul-betul orang lain, gitu. Iya. Itu baru mencuri. Jadi betul. Di sini tidak dijelaskan itu ladang siapa, apakah itu harus memakai izin. Karena gini, contoh ya Ustadz ya, aku mengambil buah dari hasil panen saudaraku, aku tidak akan mencuri, itu disebut gitu loh. Ya itu dijelaskan saudara. Kan di situ kagak dijelaskan kata Anda. Ini tidak ada dijelaskan bahwasanya dari mana diambil, dari siapa diambil. Jadi tidak bisa kita simpulkan itu mencuri atau tidak gitu loh. Bang, jadi sesuatu yang tidak gini bang ya, gini, kalau Anda mau lihat yang namanya pencurian itu mau ada pemiliknya atau kagak, namanya kalau tanpa izin itu namanya mencuri bang ya. Kagak mungkin kagak ada pemiliknya ladang orang, kagak mungkin berbuah itu bulir ya ladang kalau tidak ada pemiliknya. Mana sih mikirnya? Aduh, artinya bang di situ ada pemiliknya, cuma dia kagak izin. Ustadz, tumbuh-tumbuhan pun Ustadz semuanya berawal tidak ada yang ditanam Ustadz. Yang ditanam perorangan tidak dari situ dasarnya Ustadz. Ada juga tanaman tumbuhan yang memang tumbuh karena memang tumbuh sendiri Ustadz. Apalagi
Bang, yang namanya ladang, Bang, bentar-bentar. Anda perlu tahu tanaman yang namanya gandum ya, itu kagak ada tumbuh sendiri sampai berbulir bersusun-susun, gak ada. Kalaupun kita mau bilang itu adalah gandum liar ya, gandum liar pasti langka satu pohon ke daerah lain gitu. Bukan seperti memanen lalu bisa dimakan. Pakai ini gitu. Karena gini, aku bahas logika Ustadz ya. Ustadz bilang mencuri kan karena tidak dijelaskan di situ kan gitu. Justru karena tidak dijelaskan Ustadz, harusnya kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu pencurian atau tidak. Jadi coba kalau kita berasumsi itu diambil dari ladang murid Yesus, diambil dari ladang pengikut Yesus, apakah itu mencuri? Kan tidak. Kita berasumsi bagaimana jika, bagaimana kalau, kan gitu Ustadz. Jadi nggak bisa kita katakan sesuatu yang Bang, jangan pakai asumsi. Gitu. Kalau orang-orang pakai asumsi, Bang ya, bisa juga kita berasumsi bukan milik dari murid Yesus, tapi milik Raja si A. Nggak bisa Anda bantah dengan asumsi tentang masalah itu, nggak bisa. Ustadz tadi berasumsi bahwasanya itu diambil dari ladang yang tidak. Bukan berasumsi, tertulis gimana sih, Bang? Bukan berasumsi, ini tertulis diambil dari ladang tanpa izin dengan pemiliknya, oke? Di mana tanpa izin ditulis? Di mana ditulis tanpa izin? Di mana ada izinnya di situ? Di mana ada izinnya di situ? Ditulis di situ? Di mana ditulis di situ bahwasanya diambil dari mengambil dari ladang gandum tanpa izin? Di mana ditulis? Nih, ditulis? Ya, pada waktu itu Yesus hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Mana izinnya? Ya udah, berarti kan nggak ada. Makanya orang Farisi memarahi Yesus dengan murid-muridnya, kagak boleh hari Sabat kau petik-petik gandum ya. Kerja kagak boleh ya, bulir-bulir gandum dipetik-petik, sawah orang dipetik-petik tanpa izin pula. Ya, ayat 3-nya Yesus menjawab kan gitu Ustaz. Jadi jawaban itu Bang, yang nomor 3 itu ya, tidakkah kamu baca yang dilakukan Daud, bukan menjadi alasan izin atau tidak, bukan. Itu. Jadi Bang ya, kalau Anda ya, bukan, jangan pakai asumsi. Kalau Anda pakai asumsi di kepolisian nggak laku gitu. Jangan pakai asumsi. Ya, coba Anda ke kepolisian. Ya, ke kepolisian. Ketika Anda ya memanen sawah orang di sebuah kampung yang mana pemilik sawah itu tidak diketahui namanya, polisi tetap akan menangkap Anda. Ya. Meskipun ya pemiliknya tidak ada diketahui namanya, tapi apa? Anda tidak mempunyai izin untuk memanennya, mengerjakan itu. Bisa aja pemiliknya masyarakat umum di situ, kan gitu. Aduh. Iya udah gini Ustaz. Aku buat logikanya Ustaz. Kalau memang itu mencuri Ustaz, berarti ini murid-muridnya yang mengambil ini pasti sudah ditangkap. Nyatanya kan tidak ditangkap kan Ustaz. Oh iya, mana ada meluruskan bahwa Bang, mana ada orang nangkap di hari Sabat? Mana ada orang-orang Yahudi hari Sabat kagak ada keluar rumah. Aduh Bangnya kagak mungkin nangkapnya di hari Sabat. Kacau juga. Kacau kalau dia selain di hari Sabat Bang ya, selain di hari Sabat ya, bisa jadi penangkapan terjadi karena pencurian. Kenapa tidak boleh menangkap mereka di hari Sabat? Aku tanya dulu Ustaz, kenapa Ustaz bilang tidak boleh? Mana orangnya di hari Sabat, orang pada di rumah. Kalau orang nggak pada di rumah, ya kayak nyepi sepi jalanan, siapa tukang tangkap? Mana sih logikanya tadi? Makanya Bang ingat dan kuduskan hari Sabat gitu ya, ingat tuh ya. Ente sendiri yang bilang Ustaz, tenang, biar ku jelaskan ya Ustaz. Mana ada orang yang nangkap di hari Sabat, maksud Ustaz berarti semua harus mengikuti hari Sabat? Kan enggak, secara hukum kan juga ada di sana.
siapapun itu, kapanpun itu, jika itu kriminal pasti ditangkap kan gitu. Oh kan, iya, kan? betul. Nah ya udah, jadi tidak berpatokan pada. Jadi kalau semua berpatokan pada hari Sabat tidak boleh ada penangkapan, ya kita sampai sekarang ini kita akan berbuat jahat lah di hari Sabat, Ustaz. Oke, Bang, ya. Kalau di zaman Yesus beda dengan zaman sekarang, jangan Anda samakan. Di zaman Yesus kagak ada polisi, ya tapi zamannya kerajaan. Oke, itu satu dulu yang perlu Anda tahu. Terus di zaman Yesus kalau orang lagi berhari Sabat, maka orang tidak ada keluar rumah. Orang akan beribadah. Kagak mungkin orang nangkap di hari Sabat. Ya, jelaskan Ustaz. Di zaman Yesus dan Ustadz bilang tidak ada polisi kan, tapi nggak ada polisi. Iya, tapi nggak ada polisi kan, Ustaz. Tapi ada penangkapan kan? Iya. Ada penangkapan gini. Jadi penangkapan itu tidak bisa dilakukan di hari Sabat karena orangnya nggak ada gitu. Makanya kan Yesus aja ditangkap di hari Jumat, Bang. Ya, tentara Romawi langsung dia turunkan sore Jumat karena hari Sabat gitu. Jadi yang namanya Sabat tidak ada penangkapan, nggak ada. Di mana ada ditulis di zaman Yesus itu tidak ada boleh penangkapan pada hari Sabat. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Kalau Anda mencari di mana tertulis kan kayak gitu ya. Di mana tertulis tidak boleh menangkap di hari Sabat, ya jelas kagak ada. Ya, kagak ada, tapi kita pahami hari Sabat itu apa? Sabat itu adalah orang-orang Yahudi beribadah di dalam rumah. Kagak boleh buka lampu juga. Kayak gimana kagak boleh berisik-berisik. Kagak ada orang nangkap di hari Sabat. Bahkan tentara Romawi yang di luar Yahudi aja, Bang ya, Bang Roh Kudus ya. Di luar Yahudi, tentara Romawi itu dia menghormati hari Sabat. Dia nangkap Yesus di hari Jumat gitu. Ini aku tanyalah Ustadz. Jadi kalau misalnya ada kriminal di hari Sabat pada saat itu, udah berarti yang kriminal itu tidak akan ditangkap pada hari Sabat. Nggak bisa ditangkap di hari Sabat, nggak mungkin. Ya iya, nggak mungkin karena orangnya nggak ada di rumah semua. Penangkapan bisa ditujukan ke rumah, Ustadz. Paham gak sih Abang? Orang hari Sabat itu kagak ada keluar rumah. Gimana kalau orang kagak ada keluar rumah, gimana orang mau tangkap? Siapa yang tukang tangkap kalau orangnya kagak ada keluar rumah? Coba. Ustadz, hari Sabat itu bukan seperti hari Nyepi yang harus kita sepi, harus kita di dalam rumah. Enggak. Hari Sabat tetap aja orang berkeluaran rumah, tapi dia tetap mengkuduskan hari Sabat dengan cara tidak bekerja, tidak begitu. Itu dia. Jadi kalau makanya kenapa nih Bang ya, nih alasannya juga ya. Kenapa Yesus itu ditegur karena keciduk mencuri ini ya. Lalu Yesus melawan ya. Katanya kayak gimana? Nih ya Lukas 6 nomor 1 sampai 5 ya, Anda baca aja. Jadi di ladang itu ya Lukas 6 1 sampai 5 ya. Oke. Nah. Oke. Nih, apa? Kagak boleh dimakan kecuali imam-imam ya ladang itu. Lalu alasan Yesus, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Udah diciduk orang beralasan pula Yesusnya. Kagak boleh dimakan di situ kecuali imam-imam yang makan, boleh makan. Artinya apa? Di situ ada pemiliknya itu ladang. Ya udah, manusia Tuhan atas hari Sabat. Ya udah. Ya iya, ngeles itu. Karena udah keciduk gitu, udah keciduk.
Iya, keciduk pun kalau kebenaran tetap yang bisa dibuatnya kan tidak akan apa kan, tidak akan salah kan Ustaz. Ustaz Bang, apa Bang, gini. Saya mau tanya sama Abang, kalau kata Abang itu kebenaran ya. Kalau itu kebenaran ya benar gitu. Manusia menegur Tuhan. Benarkah? Benarkah? Ya, benarkah Tuhan ditegur manusia, itu benar nggak kelakuan kayak gitu? Manusia menegur Tuhan. Tidak. Ya udah nggak benar itu berarti. Nggak bisa tetap kagak bisa dijadikan pembenaran. Yang mana Tuhan ditegur? Yang mana Tuhan ditegur? Nih ya. Ini Ustadz bilang orang Farisi menegur Tuhan. Nih ya. Orang Farisi negur Yesus ya. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat? Lalu dijawab orang-orang Farisi pada saat itu ya. Dia mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, katanya kan gitu. Lalu Yesus ngeles, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini waras nggak, benar nggak ajaran manusia bisa menegur Tuhan? Yang menegur siapa? Orang Farisi kan? Ya orang Farisi. Orang Farisi kan? Ya kan? Orang Farisi menganggap Yesus itu Tuhan atau tidak? Ya, mana saya tahu. Mau dia dianggap gini Bang. Dia tidak menganggap gini ya Tuhan, maka dia menegur. Bang Roh Kudus ya, mau Farisi itu ngakui Yesus itu Tuhan atau tidak, tetap kagak wajar. Meskipun kagak tahu, kagak wajar manusia negur Tuhan. Kalau Anda tahu ya dia adalah Tuhan, tetap aja kelakuan seperti itu kagak wajar. Manusia ditegur Tuhan ditegur manusia gitu. Gak wajar itu. Oke? Ya, orang Farisi tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Jadi dia nggak apa-apa. Disalahkan tentang pemahaman. Memang kalau orang Farisi ya, kalau orang Farisi tidak tahu Yesus adalah Tuhan, sama seperti tentara Romawi gitu, tidak tahu Yesus itu Tuhan kan gitu. Tetap aja nggak wajar Tuhan ditangkap, kagak wajar Tuhan ditegur gitu. Kalau faktanya Anda menuhankan dia. Orang Farisi. Gini Bang, gini. Kalau Anda gini Bang, kalau Anda mau menganggap wajar ya, artinya Anda harus ikut orang Farisi, baru wajar bagi Anda. Karena orang Farisi nggak tahu. Anda tahu Yesus itu Tuhan. Wajarkah Tuhan ditegur manusia? Ini Ustaz. Iya, ngeles apa lagi? Silakan. Gini. Aku mengakui Yesus itu Tuhan. Maka aku menganggap salah jika aku menegur Tuhan, menegur Yesus sebagai Tuhan. Iya. Itu kan Anda tahu betul. Iya. Itu Anda tahu kan? Aku tahu. Baik, lalu ketika orang Farisi menegur Yesus, dia menegur Yesus itu hanya karena dia itu Yesus, bukan karena dia Tuhan. Posisi peranannya di situ, orang Farisi tidak menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Berarti gini Bang, kalau Anda menganggap benar, Anda jangan jadi Kristen, jangan mengakui Yesus itu Tuhan. Berarti Anda harus berpaham kayak orang Farisi, kagak tahu Yesus itu Tuhan, baru bisa Anda membenarkan gitu. Kayak gitu. Artinya saat ini tidak bisa dibenarkan manusia itu menegur Tuhan, tetap nggak bisa artinya. Ini Bang, aku mau jelaskan Bang Ucup. Itu yang dimaksud dengan Bang Roh Kudus itu di saat kaum Farisi ini kaum Farisi kan adalah mengikuti ajaran tauhid ya. Jadi tidak menganggap bahwa Yesus ini Tuhan gitu. Itu menentang ajaran tentang Yesus ini Tuhan. Jadi di saat itu kaum Farisi sepengetahuan mereka Yesus adalah manusia. Jadi mereka itu
kaum Farisi Iya. ini menegur Yesus ini karena sepengetahuan kaum Farisi adalah Yesus seperti manusia biasa seperti mereka gitu loh. Iya, Karena saya paham itu dari tadi saya paham. Maka dari itu Mbak Rosari kata saya, kalau Anda menganggap itu wajar, maka Anda jangan jadi Kristen, tapi jadi Farisi. Baru itu wajar bagi Anda. Karena Anda tidak tahu, Roh Kudus tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen tahu, ya, orang-orang Kristen tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tanya, orang Kristen yang menuhankan Yesus, wajarkah manusia negur Tuhan? di saat Orang itu kan Farisi nggak ada Kristen. orang Kristen, nggak ada orang Kristen yang iya. itu kan Orang Farisi hanya orang Kristen. Farisi saja. Betul, Hanya yang ada saya orang- tanya di zaman sekarang. Enggak, itu kan kejadian kan belum zaman sekarang. Iya, Kejadian gini, kan zaman Farisi. yang saya tanya kepada Kristen yang menuhankan Yesus, yang tahu Yesus itu Tuhan. Saya tanya di zaman sekarang, wajarkah manusia negur Tuhan? Kalau zaman sekarang sih tidak. Ah, ya udah, kalau bagi Anda tidak wajar, artinya apa? Ya, tidak wajar Tuhan ditegur oleh ciptaannya. Kalau Anda mau membenarkan, ya silahkan Anda keluar dari Kristen. Ya, jangan anggap lagi Yesus itu Tuhan. Kan gitu aja. Tetap nggak bisa dibenarkan. Jadi kalau Anda mengeluarkan keyakinan Anda Yesus bukan Tuhan, lalu Anda benarkan, kan kayak gitu wajar karena dia bukan Tuhan kata Anda. Kan gitu. Enggak. Gini. Ayat tersebut itu menceritakan pada zamannya. Bukan zaman sekarang, tapi pada saat itu bersama kaum Farisi. Ayat tersebut itu menceritakan saat bersama kaum Farisi, bukan zaman sekarang. Gitu. Dan itu pun mengikuti ajaran tauhidnya Farisi. Terus? Yang menyangkal Yesus itu Tuhan itu. Jadi Lalu? dia, termasuk antikris ya. Dan ya lalu ya di saat itu ya kaum Farisi taunya sih Yesus ini manusia biasa gitu loh. Jangan disamakan dengan tahun sekarang gitu loh. Oke. Gitu. Terus Berarti saya mau nanya Pak Ustadz. oh Tadi ya, kan terus ada aspek penting yang mencangkup milah Ibrahim termasuk ada 6. Ada 6. Itu coba aku minta sebutin lagi. satu, wa ma kana minal musyrikin, Tauhid. bukan tauhid. Oke, yang kedua Fasholli li rabbika wanhar, Hanif. berkurban. Hanif. Hanif itu agamanya. Enggak, tapi yang tertera adalah Hanif itu agamanya sebutannya. Noise siapa ya? Ada kipas bunyinya. 3 ketundukan. Ada kipas. Ya gimana? 3 ketundukan. Apa tiga ketundukan? Ketaatan. Ketaatan terus? Kerendahan hati. Yang Lalu? keempat. Yang saya tekankan kepada Anda, ya, apa yang dimaksud milah, apa saja yang dikerjakan, maka Anda buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 yang diperintahkan kepada Abraham dan yang dilarang kepada Abraham. Sunatnya ini nggak ada. Yang kelima kebaikan, kepatuhan pada syariat yang keenam. Nggak ada. Oke. Perintah sunatnya nggak ada. Itu secara definisi milahnya. Lalu yang dikerjakan dalam milah apa? 1, tauhid. Yang kedua, berkurban. Yang ketiga, bersunat. Yang keempat, mendidik anak dan istri. Nggak akan ada Anda temukan di Google penjelasan itu. Karena coba ada ayatnya nggak? Coba Anda saya bukakan ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Sabar. Nih ya teman-teman. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikal. Jangan dah. Saya mau Mbak Rosari yang baca. Ayo, Agak dekat. agak dekat ya. Agak dekat. Nah. Jangan mepet banget ya. Itu percaya wa id
ibtala Ibrahima Rabbuhu bi kalimatin fa'atam mana ini? Ganti kipas itu ustadznya, lagi ganti kipas. Ngadat Mbak, ya ngadat kalau saya buka kamera lama-lama ngadat ini tok-toknya. Jadi di situ Anda buka aja ya, langsung aja ya. Sesungguhnya aku menjadikan imam bagi seluruh manusia, kata Allah. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga kepada keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi di situ ada perintah dan larangan yang ditujukan kepada Ibrahim. Salah satu perintahnya di dalam hadis kepada Ibrahim adalah sunat. Gitu. Al-Baqarah 124. Nah, saya buka dulu. Sebentar ya. Jadikan geser dulu. Mana ada sunatnya? Nggak ada sunatnya. Nah. Dan ingatlah, bentar, saya baca ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu ia menunaikannya dengan sempurna. Perintah dan larangan kan? Allah berfirman, bentar dulu. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari keturunanku Allah berfirman, benar, tetapi janjiku ini tidak mengenai orang-orang zalim. Mana sunatnya? Oke. Perintah dan larangannya apa di situ? Nggak ada kan? Tidak. Oke. Nah, lalu apa perintahnya kepada Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim ya sesuai dengan hadisnya. Dia bersunat atau berkhitan usia 80 tahun. Beliau khitan menggunakan sejenis pisau. Itu Mbak, cara memahami Quran itu dijelaskan oleh hadis. Ya. Ini kok beda ya? Nggak ada sama sekali nggak nyerempet langsung. Enggak. Kalaunya Anda pakai ilmu Google ya jelas nggak ketemu, nggak bakalan ada. Itu tadi. Enggak bakalan Anda pakai ilmu Google. Ayatnya sama nggak itu tadi? Coba. Iya. Tadi ada perintah sunat. An-Nahl 123, Al-Baqarah 124, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Ibrahim bersunat. Buka aja. Oke? Benar. Sunat pakai apa, Ustaz? Kalau ente pakai bukan pakai pisau. Kalau ente pakai gerinda sini, datang ke rumah saya lah, ya. Gerinda potong langsung habis, Bang, kalau sama saya sunat ya. Itu ada tuh saya punya gerinda. Mau Bang Roh Kudus sunat? Ini Ustadz, pengikut Ustadz ini sudah banyak yang membenci aku karena aku kontra sama Ustadz. Kemarin bukan kontra, itu hal-hal wajar ya. Karena apa, ente pelin-pelan sendiri. Enggak, gimana pelin-pelannya Ustadz? Gimana pelin-pelannya? Gini Bang. Kemarin ente berantem dengan Kristen masalah apa coba? Masalah Tuhan. Masalah Tuhan kan? Iya. Anda mengatakan apa kemarin itu? Coba. Tuhanku ada dua, Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. Aku duniawi ini kan. Secara duniawi masih ini, aku katakan memang. Iya, tahu Bang. Iya. Jadi Bang Roh Kudus masih tetap dengan keyakinan Abang, Tuhan Abang ada dua. Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Silakan. Aku akan tetap sama omonganku ini, dan omonganku ini tidak akan pernah aku tarik lagi omonganku ini Ustadz. Bentar. Bang Roh Kudus, saya mau nanya dulu, bentar. Enggak.
Saya menyangkal statement Bang Roh Kudus. Saya mau nanya, definisi Tuhan menurut Bang Roh Kudus ini apa? Saya tanya. Sebelum dijawab Bang Roh Kudus, Mbak Rosari, saya mau tanya Mbak Rosari, ya. Percaya nggak Tuhan di Katolik atau Kristen 2 gitu? Nggak, aku cuma 1. Tetap nggak percaya, Bang. Iya. Silakan dijawab. Jadi gini loh, Mbak Cleo. Mbak tadi nanya arti ketuhanan, konsep ketuhanan bagiku itu apa kan? Itu kan, iya kan? Jadi aku mengartikan konsep ketuhanan itu karena Tuhan itu ada, kita sebut 2, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah. Makanya aku sebut konsep ketuhanan itu juga ada 2. Konsep ketuhanan yang kepada Allah itu memang itu sebagai sang pencipta. Sedangkan konsep ketuhanan untuk Tuhan Yesus itu adalah jalan untuk menuju Allah. Karena Yesus itu adalah sebenarnya utusan dari Allah itu sendiri. Itu loh. Dan aku menganggap 2 itu Tuhan karena berdasarkan penyebutan. Kalau Ustadz tanya, Ustadz ada Tuhan enggak? Ustadz percaya Tuhan atau enggak? Saya percaya Allah. Ustadz di Islam percaya, berarti tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Loh, jadi kenapa Ustadz kemarin tuh bilang Tuhan itu ada bagi Ustadz? Itu iya, itu kan saya bilang, Bang, Tuhan itu jabatan, betul? Siapa yang ngasih jabatan? Siapa yang ngasih jabatan? Yaitu pemilik jabatan itu sendiri. Karena dia paling tinggi berkuasa, yaitu namanya Allah. Makanya kalimatnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi gitu maksudnya. Kenapa? Jadi Bang, kalau anda mau sebut jabatannya boleh gitu. Tuhan ada berapa gitu, boleh. Ustadz bilang, dengar Ustadz bilang, tidak percaya Tuhan, tapi Ustadz bilang tadi itu Tuhan itu adalah gelar. Ustadz bilang, udah. Iya, saya enggak gini. Siapa yang ngasih gelar? Yang punya. Berarti yang ngasih gelar itu Allah. Kan itu Ustadz bilang. Pemilik jabatan. Terus sementara Allah itu sendiri menurut Ustadz udah bilang tadi tiada Tuhan selain Allah. Gimana mungkin Allah Ustadz memberikan gelar untuk yang tidak ada untuk dia. Contoh akulah Tuhan Allahmu, tapi tidak ada Tuhan. Itu loh. Jadi lebih bagus aku meyakini 2 Tuhanku tapi memang benar-benar 2 Tuhanku daripada ku yakini Tuhan tapi sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Siapa yang ngasih gelar? Masa yang ngasih gelar dia memberikan gelar untuk hal yang tidak diakui, gitu loh, Ustaz. Bang, wajar nggak kira-kira ya Pak Prabowo memberi gelar dirinya presiden? Yang memberi gelar siapa? Yang memberi gelar presiden siapa? Pak Prabowo memberi gelar dirinya presiden. Sebentar dulu, saya tanya dulu. Gelar presiden. Saya tanya, nih perhatikan. Perhatikan pertanyaannya. Gimana? Wajar nggak Pak Prabowo memberi gelar dirinya presiden ketika dia presiden? Ya. Ya wajar dong. Ya wajar Bang kayak gitu. Jadi wajar aja kalau Allah, ya Allah pemilik nama memberi gelar dirinya adalah Tuhan. Gimana sih? Itu nggak perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah itu kenapa jadi ada 2 gitu loh. Itu yang jadi masalah. Kenapa dibilang ada Tuhan sementara tiada Tuhan selain Allah? Kan itu juga yang jadi pertanyaannya. Iya. Presiden yang memberi gelar presiden itu rakyat. Ya. Udah saya jelaskan itu Bang ya. Pak Ustadz bilang Allah itu diberikan gelar Tuhan oleh Allah itu sendiri yang punya nama itu sendiri. Sementara Pak Ustadz bilang la ilaha illallah tadi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kenapa Allah memberikan ketuhanan, memberikan gelar Tuhan, kan gitu. Gini Bang, setiap gelar itu pasti ada pemilik nama, oke?
Pemberinya? Pemberinya pemilik nama. Dan ada gelar itu dimiliki oleh sebuah nama. Yang namanya gelar pasti ada namanya. Ada yang memberi gelar, termasuk ya pemilik nama yang memberi gelar dirinya sendiri. Itu hal wajar gitu. Selama dia menjabat, gak ada masalah tentang itu. Kenapa Ustadz bilang Allah memberi gelar kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan, padahal di sisi lain Ustadz bilang ada itu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi nggak ada. Kenapa jadi simpang siur gitu loh? Karena bukan simpang siur, Anda berarti nggak ngerti. Yang namanya Tuhan pasti ada namanya. Tuhan di agama lain banyak. Di Hindu ya Tuhan juga ada. Namanya Krishna. Sebutannya Sang Hyang Widi. Iya. Di Islam ada Tuhan. Gini, bentar. Habis itu di Buddha juga ada namanya Tuhan. Di Kristen ada juga namanya Tuhan. Makanya Islam datang. Tuhan itu nggak ada ya. Tuhan itu nggak ada. Seperti Allah memberi gelar jabatannya Tuhan. Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Tapi hanya ada Allah sang pemilik gelar gitu. Saya mau jawab ya. Kenapa Ustaz bilang ada gelar Tuhan diberikan oleh Allah itu sendiri, tapi Allah bentar, Mbak Rosari juga berkata tiada Tuhan selain Allah. Itu loh pertanyaannya. Artinya gini, Bang. Kita ulang dari awal ya, Ustaz. Bukan dari awal, dari tadi aja kebingungan Anda kan di situ. Saya udah bilang di Hindu ada Tuhan, namanya Krishna. Di Kristen ada Tuhan, ya namanya Yesus, betul? Kan gitu. Ada juga dan kata Tuhan Anda Allah. Tuhan, ya Tuhan Allah tuh kan gelar kayak gitu. Lalu Islam datang, Allah mengatakan tidak ada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang benar gitu. Itu maksudnya. Tuhan itu nggak ada, sesembahan yang benar itu nggak ada kecuali dirinya pemilik nama. Itu maksudnya. Nama. Aduh. Saya boleh jawab nggak? Ustadz bilang berarti Ustadz ada Tuhan gitu. Tuhan itu nggak ada, yang ada ini hanya Allah. Bang Roh Kudus, pengertiannya begini. Kenapa Islam menyebutkan tiada Tuhan selain Allah? Karena firman pada Islam itu berbentuk Al-Quran, Bang Kudus gitu. Jadi firman kita itu adalah Yesus. Jadi Yesus kita anggap Tuhan. Bahkan firmannya dari Islam sendiri adalah Al-Quran gitu loh. Makanya tidak ada salah lagi Mbak Rosarinya. Gimana nih Mbak? Salah Yesus ini iya sendiri. Gini, kalau paham Mbak Rosari ini kan katanya firman jadi manusia, manusianya itu Tuhan. Kalau yang di Islam kan firman jadi kitab Al-Quran. Nggak ada Islam nyebut Al-Quran itu Tuhan. Tapi kan setidaknya mengimani kan. Ngomong kalau mengimani bukan menuhankan, gimana sih? Bukan Tuhan. Tapi kenapa di Islam menyembah Muhammad juga? Nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Banyak. Ke yang contoh pada haji gitu. Oh, ibadah haji menyembah Nabi Muhammad, dari mana Anda dapat info itu? Ya dia kan sambil ngaco berarti. Ya udah, nggak masuk akal itu berarti. Ya ngaco. Jadi gimana masalah ketuhanan tadi Ustadz? Berarti nggak ada. Ustadz anggap itu gini Tuhan. Bang, di Al-Quran saya itu ada kalimat kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan kayak gitu. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budani. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan itu nggak ada. Nggak ada. Karena di Kristen juga ada Tuhan ya. Di Kristen ada Tuhan, di Hindu ada Tuhan, di Katolik ada Tuhan. Maka Islam menyatakan Tuhan itu nggak ada. Semua yang kalian sembah itu salah, kata Allah. Kecuali aku Allah yang benar. Itu maksudnya. Berarti tidak ada Tuhan sama Ustaz itu.
Nggak ada, yang hanya yang patut disembah itu Allah. Berarti pengertian Tuhan itu tidak ada di Islam gitu ya. Tuhan itu hanya jabatan. Yang ngasih jabatan Allah itu sendiri. Pemilik nama, gitu. Iya. Yang dimaksud pemilik nama adalah Allah, gitu. Allah. Berarti Allah memberikan gelar Tuhan sebagai apa itu? Memberi gelar Tuhan sebagai ya untuk menghapus tidak ada Tuhan gitu. Dia memberikan dirinya gelar seperti Tuhan-Tuhan agama lain, yang mana sebenarnya Tuhan-Tuhan agama lain itu salah. Makanya dia katakan nggak ada Tuhan gitu. Kecuali aku. Kenapa dia bilang tidak ada Tuhan, tapi dikasihnya, dibuatnya sendiri, gelar dia sendiri? Gitu. Kan kalian pahamnya cuma Tuhan kan. Nah, yang nama Tuhan di Kristen Yesus, nama Tuhan di Hindu Buddha, kan kayak gitu. Kalian pahamnya kan kayak gitu. Makanya Allah beri gelar dirinya juga adalah Tuhan. Tapi namanya Allah. Lalu dia katakan tidak ada Tuhan itu. Tidak ada sesembahan yang kalian sembah itu benar, nggak ada. Kecuali aku, Allah gitu. Artinya nggak ada yang namanya Tuhan buat disembah, itu nggak ada. Yang buat disembah itu hanyalah Allah. Itu maksudnya. Jadi fungsinya Allah itu memberi Tuhan sebagai gelar itu untuk apa itu? Untuk apa? Mengatakan kepada Anda semuanya bahwa yang kalian tuhankan itu tidaklah benar. Gitu. Yang kalian tuhankan di agama kalian tidak ada yang benar, kecuali yang benar itu adalah Tuhan semesta alam, yaitu aku sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya. Kenapa dia memberi dirinya gelar Tuhan?